Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke, kita balik lagi kali ini ke tools ya, peralatan ya, peralatan mekanik. Nah, ini gua mau ngomong sebentar eh, soal ini dulu deh. Ini adalah kemarin gua cerita, ini adalah EDC Adjustable Range. Nah, beberapa waktu lalu gua sempat review ini alat, yang mana ini alat ini bagi gua kemarin-kemarin cuman hanya buat iseng-iseng, cuman buat mainan buat gua, buat ini fidget apa ya, fidget lah apa namanya, buat kepuasan aja, buat main-main begini. Tapi ada momen ternyata gua salah menilai, guys. Gua salah menilai ini, yaitu ternyata mungkin waktu itu gua terlalu kurang mengeksplor, atau gua kurang kurang coba-coba lah ini. Gue cuma nyoba beberapa kali alat ini dan ternyata kok kurang ini ya, karena gue cuma pakai sekilas-sekilas aja, nggak selalu. Nah, kebetulan ada suatu peristiwa kemarin, gue benerin ganti roda sepeda, ganti ban sepeda, gue ganti sendiri. Gue beli ban dalam, gue bongkar sendiri, dan ini kemudian gue panggil lah anak gue, karena gue males pakai alat yang gede-gede. Nah, biasanya gue pakai ini, apalagi tuh posisi di rumah ya. Cuman udah malam ya waktu itu, karena besoknya tuh sepeda waktu itu hari Jumat kayaknya, hari Jumat, dan Sabtunya besok anak-anak gue pengen minta sepedaan, ditemenin sepedaan. Oke, gue ikut sepedaan keliling komplek aja, nggak jauh-jauh. Cuman ban gue flat gitu, mesti ganti. Akhirnya gue beli online ban itu begitu datang langsung malam itu gue bongkar lah itu, memakai terutama rodanya harus dikeluarin. Nah, harusnya gue pakai ini aturan, biasanya gue pakai ini. Cuman karena di dalam toolbox ya, males bongkarin, akhirnya gue panggil anak gue, gue minta dia untuk ngambilin peralatan di tas gue aja nih. Nah, isinya ada ini kan. Nah, satu pouch ini, satu kayak kantong ini, isinya adalah beberapa edisi gue ini selalu ada di tas gue. Ini ada selalu ada di tas gue beberapa alat. Nah, gue suruh ambil. Nah, akhirnya gue ambil ini. Gue ambil lah ini, dua ini, karena ya ini kan untuk membongkar itu kan dibutuhkan dua ini ya, dua alat ya untuk membongkar roda itu. Gue ambil yang ini sama yang ini. Nah, ini never mind, ini gue bikin sendiri. Nah, akhirnya dua alat ini gue pakai. Surprisingly, nah ini yang disebut tang terbaik di dunia. Ini tang terbaik di dunia katanya, yang harganya juga, lu kalau ngelihat harganya juga pasti mules dah lu ngelihat Knipex ini. Nah, gue pakai ini kan satu roda
Ini satu roda pakai ini. Gua bener-bener pasin. Ternyata guys, kalau gue bilang ini masih kurang maksimal ya. Ini suatu saat akan, besok-besok akan gue review. Tapi nggak sekarang. Cuman gue sebenarnya mau ngomongin ini. Tapi karena gue pakai ini waktu kemarin untuk bantu ini, akhirnya berasa gitu loh. Oh, ternyata guys, ini bagus banget guys. Jadi ternyata alat ini cukup bermanfaat dan kayaknya gua yang kemarin kurang mengeksplor atau kurang terbiasa pakai ini. Mungkin kesalahan gua ini karena kurang mengeksplor. Ternyata ini enak banget guys. Ini walaupun gua bilang agak oblak ya, kemarin gua sempat ngomong mungkin gua singkirin dulu. Ini gua bilang ini agak oblak. Ini agak oblak, tapi ternyata enak guys. Karena itu kalau untuk cuman mengerjain mur-mur yang kecil-kecil, baut yang kecil-kecil, atau ya mungkin nggak sampai segini lah, mungkin yang baut-baut ukuran kecil itu ya pakai ini aja cukup gitu loh. Yang penting adalah ini bisa menggigit dengan sempurna gitu. Nah, ini benar-benar rapat, nggak harus dipegangin pun, nggak harus ditahan pun, nggak masalah. Ini kalau udah rapat begini ternyata dia menggigit dengan baik guys. Ini. Jadi alat ini kecil, cabai rawit ternyata. Kemarin gue agak kurang memaksimalkan potensinya. Dan itu gue udah terlanjur juga beli yang lebih gede dari ini. Gue beli karena estetiknya guys, bukan karena fungsinya. Akhirnya gue beli ini. Tapi sebelum kejadian kemarin ya, gue udah beli ini guys. Nah ini dia, Crisbow, kunci ring Crisbow. Sangat estetik guys. Jadi ini versi gedenya guys. Ini sama. Nih lihat. Ini untuk ukuran 5-15 mili ya. Ya ini untuk gedenya, untuk yang segede ini, Nah, mantap guys. Ini kalau udah rapet menggigit ya, ini akan lebih baik. Lihat nih, lu lihat betapa luas permukaan yang kegigit itu banyak guys. 1, 2, setengah ini, 1, 2, 3, anggaplah 3 permukaan. Ini akan lebih kuat memuntir, atau torsinya akan lebih kena, atau leverage-nya juga lebih bagus dibandingkan kalau kita pakai ini atau ini ya. Nah, oke, singkirin dulu. Kalau kita pakai ini, tentunya hanya menggigit 2 sisi ya, atas dan bawah. Ini berarti dua sisi ya, 2 sisi yang akan tergigit ya. Kalau ini jadi kalau ini lebih lagi. Ini putarannya di sini. Begitu udah kena nih, rapat guys, kenceng guys. Dan ini nggak akan lepas guys, karena kalau ini dia akan goyang-goyang ke kanan ke kiri. Sedangkan kalau ini dia akan menggigit lebih sempurna karena
dari 3 sisi tadi. Luas permukaan penampang yang kena gigit itu lebih banyak. Tuh guys. Dan lu tinggal muntir aja di sini. Rapet. Dan harusnya gue nggak beli segede ini. Mungkin harusnya gue beli yang lebih kecil kali ya. Ini sampai ukuran 27 mili, 15 sampai 27 mili. Ini di Crispo ada ini sih. Ada 2 ukuran. Ini ukuran yang besar. Ada yang besar, ada yang kecil-kecilnya segini kayaknya. Mungkin seginian lah kecilnya. Harganya lebih murah. Ini harga sekitar nggak tahu kemarin 200-an kalau nggak salah. Hampir 200.000 sih, nggak nyampe 2.000. Nah, ada juga merek Workpro. Kalau di online ada merek Workpro, persis banget ini, mereknya Workpro. Ininya hitam, ininya modelnya begini, ukurannya persis kayak begini, hanya beda ini. Ya gue sih tebak-tebakan gue sih, ini semua kan produk dari China ya. Crispo juga dari China, Workpro juga dari China. Kemungkinan pabriknya sama, itunya persis sama, cuman ganti merek aja. Karena ini Krisnandi Wibowo ini, Crispo, yang punya PT Kawan Lama ya, yang punya S Hardware ya. Ini lo bisa beli di S Hardware. Ada ukuran yang lebih kecil. Kayaknya lo kalau beli ukurannya lebih kecil dari ini. Ini berat, lumayan berat, dan cukup ini ya, karena cuman memang mantap sih guys ini. Dan ini tidak seperti ini ya. Ini anggaplah ini anaknya ya, kecil ya. Ini anaknya. Ini kan tipis ya guys ya. Ini yang gigitnya ini tipis, lempengan platnya tipis. Kalau ini enggak. Ini tebal sekali. Tebal sekali. Tebal banget. Jadi ini kuat nih. Lebih menggigit. Dan ini mekanikanya begini, sistem kerjanya begini. Ini begini, agak oblak begini di sini karena ini mekanismenya. Ini dorong, kalau ini dorong ke sini dia akan ke kanan, kalau kita putar begini dia akan ngikutin ulirnya ke mentok ke sini. Nah, permasalahannya ini terlalu cantik guys, terlalu estetik. Makanya lihat mulus banget, kinclong, mengkilap. Ini estetik banget, sehingga gua nggak tega untuk bikin dia baret-baret. Makanya ini belum pernah gua pakai di pekerjaan-pekerjaan nyata ya. Belum pernah ini gua pakai untuk kerjaan-kerjaan yang sesungguhnya, untuk ngebongkar-bongkar. Dan gua adalah penggemar kunci Inggris, kunci ring, pokoknya yang heksagon gini gua seneng banget. Karena hampir semuanya kayak furniture, motor, mobil, atau pekerjaan-pekerjaan mekanik itu sekarang makainya heksagon, mur heksagon dan baut heksagon ya. Nah, jadi banyak pakai beginian guys, beginian. Makanya ini gue seneng banget. Sedangkan gue nggak terlalu, jujur gue nggak terlalu suka dengan tang gitu loh. Ini ada beberapa tang ya, ini Crispo juga, ini belum gue review, nanti suatu saat akan gue review. Ini juga ada Knipex, surprisingly ini lebih menggigit guys. Kenapa kok ini lebih menggigit daripada ini? Ini kita ngomong dengan untuk hexagon ya. Nanti akan gue ceritain setelah gue review ini nanti. Tapi yang jelas gue salah sangka sama si kecil-kecil ini, si
bocil ini ternyata cabai rawit banget. Dan uh, gue punya ini karena punya ini. Tadinya gue beli ini, dan ketika gue lihat ini Work Pro ya, waktu itu gue ngeliatnya malah justru Work Pro, bukan Crispo. Gue ngeliat Work Pro, wah keren banget, modelnya mirip gitu kan. Ini sistem kerjanya mirip dengan ini, lucu. Ininya di tengah, pemutarnya, ulirnya di tengah. Ini kan juga di tengah gini, nggak di pinggir seperti ini. Ini kan model lama ya, biasa ya. Kalau ini di tengah, jadi asik banget. Unik gitu loh, di tengah gini. Cuman pas begitu gua beli ternyata gua sayang untuk makainya, guys. Lihat nih, estetik banget kan, mengkilap gitu kan, bener-bener mulus, mengkilap, shiny, mirror finish ya. Mau makainya nggak tega, guys. Malah kalau baret-baret gue takut sendiri. Beda sama ini, itu kan nggak yang gimana. Apalagi ini modelnya nggak semulus itu. Ini kan apalagi bukan merek ini ya, bukan merek terkenal ya. Ini gue iseng-iseng dulu tuh. Kalau ini gitu kan, ini kan rugged banget ya, apa namanya, hangar gitu, gahar. Jadi kita nggak khawatir dia boncel-boncel. Ini juga udah sering gua pakai banget. Dan palunya juga, ini ada palunya di sini, gua sering pakai juga. Nah, ini gua sayang untuk makainya. Menurut gua ini estetik banget, indah banget. Malah kayak karya seni, guys. Kayak karya seni mainan, sama kayak ini. Cuman kalau ini kecil, dan kadang-kadang ya udahlah pakai ini aja. Kayak kemarin gue terpaksa pakai ini karena males ngambil ya. Jadi gue ngambil di sini, gue suruh anak gue, ambil dong di tas papa tuh ada pouch biru buat alat-alat papa, tolong sini ambilin. Nah ambilin, karena gue males untuk ngambil peralatan ini ya, peralatan segini banyak yang gede-gede, gue males akhirnya ini. Nah kalau ini kan seperti ini, jadi sayang gue pakainya. Kalau ini nggak sayang karena ini juga nggak kinclong, nggak gimana-gimana gitu loh. Ini juga udah baret-baret banyak nih tuh baretnya, karena udah beberapa kali gue pakai. Terutama kemarin lumayan gue pakai buat bongkar pasang ban sepeda. Nah ini gimana ya, mau dipakai sayang, guys. Menurut gua ini cantik banget. Jadi mau make nggak tega. Gimana menurut lo? Ya itulah. Ya mungkin ini kemungkinan bakal cuman jadi penunggu toolbox. Nah, ini peralatan gue bikinin sarung gini, bikin sendiri sih. Gue bikin sendiri di waktu-waktu luang gue, iseng aja. Ini, ya udah gini aja, gue simpen di toolbox. Ya buat apa ya? Buat koleksi. Nah, gimana menurut lo, guys? Apakah ini layak dipakai atau sayang dipakai cuman untuk buat pajangan doang? Sayang banget sih. Lucu, cantik, it's beautiful. Gua nggak tega makainya. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Nanti akan gua review alat-alat gua yang lain. Ada beberapa yang belum gua review.
termasuk kesukaan bapak-bapak TikTok. Nah, nanti yang suka hobi TikTok pasti tahu nih alat, atau Shopee, live Shopee eh, yang suka ngelihat video-video Shopee pasti nanti tahulah beberapa alat gua yang akan gua review ke depan. Oke, segitu aja untuk sementara. Semoga sehat-sehat semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.